Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang umurnya mungkin jauh lebih tua dari saya, yang sudah saya sebutkan tadi namanya satu persatu para habaib. Maaf kalau kita tidak mengulang lagi tanpa mengurangi rasa hormat para kiai juga, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Desa yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala desanya dengan kedatangan para habaib, para alim ulama di desa antum. Insya Allah kita yang hadir dalam majelis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangkan oleh Allah, yang susah disenangkan, yang sempit rezekinya dilapangkan, dan insya Allah kita meninggal wafat dalam keadaan husnul khatimah. Juga pemirsa yang mengikuti live YouTube ini dari YouTube Al-Idrus TV saat ini, dimanapun antum berada, mudah-mudahan antum juga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang orang soleh tidak ada habis-habisnya, betul? Betul? Semakin kita dalami, semakin kita kaji, semakin melembutkan hati kita. Dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin, beliau adalah julukannya Qalbu Tarim, jantungnya kota Tarim. Kota Tarim itu di mana? Di sebelah desa Gebang. Paham? Beliau menyebutkan di dalam perkataannya, ma asba illa bidzikri ahli. Kata beliau, sesungguhnya saya tidak ada kenyang-kenyangnya. Selalu haus, selalu lapar. Ma asba illa bidzikri ahli, kecuali jikalau dalam sehari saya itu ada menyebut sifat-sifat, biografi, sejarah-sejarah daripada keluarga saya, manakib orang-orang soleh, sejarah-sejarah orang soleh, itulah yang bisa mengenyangkan perut saya. Salam Muhammad. Kalau kita kenyangnya dengan makanan, betul?
Kalau kita kenyangnya dengan dunia, betul. Kalau kita kenyangnya dengan jabatan, betul. Tapi kalau orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah mereka, perantara mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak akan bisa kenyang kecuali mereka ada dalam sehari mereka membaca biografi, sejarah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mendengar sejarahnya saja. Tadi kita dengar sejarahnya Syekhana Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Kemudian kita dengar sedikit tadi daripada sejarah Kiai Haji Imron. Juga kita mendengar lebih lagi, utama lagi, teratas lagi daripada Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mampu kita jadikan sebagai senjata untuk membersihkan hati-hati kita yang kotor, sanubari kita yang karatan, sehingga insya Allah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maka janganlah kita lepas sehari, biarpun sejenak, biarpun sebentar, kita untuk membuka biografinya orang-orang soleh. Betul? Betul? Jangan lupa sehari kita membuka kitabnya. Apalagi sekarang banyak kitab-kitab yang sudah diterjemahkan. Kitabul Haddad, Imamul Haddad, Sahibur Ratib, Al-Habib Abdullah Haddad, Silsilah Haddadiyah, itu juga banyak diterjemahkan. Baca biarpun satu lembar. Karena di dalam kitab-kitab orang-orang soleh, di dalam manakib orang-orang soleh, sejarah orang soleh, di dalamnya sebagai pelajaran diri kita untuk mampu mencontoh mereka, sehingga kita meniru sedikit demi sedikit, godaman ala godamin bijiddin auza'i. Makanya pesannya Imamul Haddad dalam qasidahnya Syarh Ainiyah, diterjemahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Syarh Ainiyah, apa? Thabatu ala qadamir rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal fatatabba'i wa madau ala qastis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Hei orang-orang manusia, wahai orang-orang yang cinta dengan ulama, wahai orang-orang yang cinta dengan orang-orang soleh, sabatu ala qadamir rasul, hendaklah kalian tetap dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah, memuliakan peninggalan-peninggalan Rasulullah, sejarah-sejarah Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ala qadamir Rasul wa sahbihi, dan juga para sahabatnya, fatabi'ina lahum fasal fatatabba'i, dan juga para tabi'innya, mereka-mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, fatatabba'i wa madau ala qastis sabili ilal ula godaman ala godamin bijiddin auza'i. Sedikit demi sedikit, godaman ala godamin. Ya, kalau kita mau meniru mereka langsung sulit. Mereka terlalu luar biasa di hadapan kita. Kita tiru sedikit demi sedikit bagaimana mereka dalam kehidupannya. Tiru sedikit demi sedikit mereka dalam ibadahnya. Kalau mereka dalam sehariannya 100 rakaat, paling tidak kita jangan tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita terapkan dalam seharian kita, hingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Sahib Malusim Tuturor, yang kita haulin juga di malam hari ini, juga Kiai Haji Imron, anak daripada Syekhana Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Bagaimana mereka, sejarahnya bagaimana? Mereka nggak lepas dengan yang namanya menuntut ilmu. Sehari kalau nggak nuntut ilmu, kata orang Jawa, wong Surabaya warah judek.
Orang Bangkalani apa bilang? Orang Madura ngomong apa judak itu? Gak tahu bahasanya sendiri. Judak sumpah itu apa itu? Sompak. Dede. Hah? Posang. Hah? Judak. Ya? Apa? Hah? Posang. Kayak bahasa Banjar posang. Judak sumpah kalau nggak menuntut ilmu. Sehari mereka tuh harus menuntut ilmu. Biarpun apa? Biarpun sejam sehari. Lain dari kita. Kalau kita seminggu sekali sudah syukur. Betul. Sebulan sekali. Ada yang menuntut ilmunya setahun sekali. Na'udzubillah min. Gimana kita mau bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekelas kayak Syekhona Khalil saja, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habib saja, mereka setiap harinya belajar ngaji. Kalau kita syukur-syukur sudah bisa istiqomah seminggu sekali, itu sudah syukur-syukur zaman sekarang. Makanya hidup mereka gak pernah mengalami yang namanya apa? Sompek, posang, ya, judek kata orang Surabaya, kata orang Bonek, judek, happy terus, bahagia terus, fi hubur, wa fi surur, mereka bahagia, nggak merasakan mereka dalam namanya sumpek. Karena kenapa? Ada majelis ilmu, duduk dengan guru, talaqi dengan guru, menatap wajah guru, beradab dengan guru, hingga hari-hari mereka mendapat surur, senang, bahagia, happy. Tidak ada dalam diri mereka itu sumpek, nggak ada. Makanya kalau kita dengar tadi qasidah Bali Habsyi apa? Min aina yakhtur ala qalbi kadar wal hazan wa na ma'i khairi khalqillahi jaddil hasan. Dalam segi mana datang dalam diri saya itu sumpah, codek, posang, ya. Bagaimana datang dalam diri saya? Wa na ma'i khairi khalqillah, saya bersama hamba yang paling dimuliakan oleh Allah. Jaddil Hasan, yaitu kakeknya Sayyidina Hasan, yaitu siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagaimana? Dengan belajar, ngaji, buka kitab, duduk dengan guru. Kayak kita lihat dalam sejarah mereka nggak ada. Min manakibihi, daripada manakibnya jodak, tidak ada. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah mereka, daripada manakibnya mereka sumpah nggak ada. Kalau kita apa? Min manakibihi, ya, min manakibina, daripada manakibnya kita apa? Jodak, sompak, galau. Sumpah terus sudah kita. Ya. Kalau mereka sumpahnya mereka itu ada solusinya, mencari solusi biar tidak datang sumpah. Bagaimana? Mendekatkan diri mereka dengan ilmu, mendekatkan diri mereka dengan sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW, mendekatkan diri mereka dengan membaca daripada sejarah-sejarah orang-orang soleh. Dzikrus sholihin tanzilur rahmah, menyebutkan nama orang-orang soleh itu rahmat turun. Bagaimana wa kaifa bi aslahas sholihin, bagaimana kalau seandainya menyebutkan nama orang soleh saja itu rahmat turun, bagaimana kalau kita sebut nama semulia-mulia orang soleh, panglimanya orang soleh, presidennya orang soleh, jenderalnya orang soleh, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang butuh banyak, 10 kali, 100 kali kurang, terlalu banyak dosa-dosa kita. Makanya kita sholawat 10 kali, 100 kali gak membekas dalam hati kita. Semakin banyak condong kita dalam maksiat, semakin banyak condong kita dengan dunia, semakin banyak condong kita dengan jabatan. Wal iyadu billah min
min dalik. Bagaimana Syekhana Khalil, kita lihat bagaimana dari sejarahnya yang disampaikan dari Kiai Haji Ismail Khalil tadi bagaimana? Ya. Kesehariannya ilmu, kesehariannya akhlak, kesehariannya nerima tamu, kesehariannya memuliakan habaib. Ya. Makanya terkadang mereka itu timbul dalam diri mereka itu keramat. Nah, kalau sekarang kita ini naudzubillah min dzalik akhir zaman la yusaddiqul karamat. Ya, pernah ada orang ngadu ke guru mulia kami Al Habib Umar. Ya. Guru mulia mengatakan fi akhir zaman, kata guru mulia, akan datang di akhir zaman unas la yusaddiqul karamat wa hum minnana. Katanya Habib Umar bin Hafid, guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, amin. Kata beliau, ada nanti di akhir zaman mereka itu ahli sunnah, mereka itu NU, maaf, gak nyinggung. Ya, mereka itu pecinta habaib, bahkan dari habaibnya la yusaddiqul karamat, mereka nggak percaya lagi yang namanya keramat. Memang keramat bukan untuk sebagai apa, bukan sebagai tujuan, tapi kita wajib yang namanya yakin. Ya, kalau sekarang kita nggak percaya keramat, bagaimana? Kita lebih percaya dengan teknologinya manusia, lebih percaya dengan yang namanya WhatsApp, lebih percaya dengan namanya YouTube, sohibul YouTubers, ya, lebih percaya dengan yang namanya Instagram, lebih percaya dengan namanya Twitter. Wahum minnana, katanya Habib Umar. Mereka itu, wahai anakku, termasuk golongan kita. Aku ahli sunnah. Pakai bendera organisasi ini, aku. Tapi mereka nggak percaya dengan yang namanya keramat. Na'udzubillah min. Wahum minal habaib, wahum minal ulama, min duriyatil ulama, min duriyatil kiai. Padahal mereka itu keturunannya habaib. Padahal mereka itu keturunannya kiai. Padahal mereka keturunannya ulama. Tapi mereka, na'udzubillah min dzalik, fi akhir zaman, mereka di akhir zaman, tapi mereka nggak percaya dengan yang namanya itu semuanya. Wal iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman kita, amin. Sehingga kita percaya dengan selalu yang namanya apa? Kita lihat bagaimana keramatnya Syekh Khalil tadi bagaimana? Ya. Belum datang orangnya, sudah disambut. Ya. Kalau kita sekarang butuh apa? Butuh WhatsApp, sambut kita. Betul. Butuh dengan yang namanya apa, ibu-ibu? Butuh dengan yang namanya Google Map. Ya. Hingga tahu tujuannya. Kalau zaman dulu nggak butuh dengan yang itu jadul mah. Google Map sekarang kita jadul. Ya. Petunjuk sekarang kita ini jadul. Kalau dulu bagaimana mereka bisa sampai ke sini, bisa sampai tujuannya ke sini, bisa sampai tujuan ke sini, karena mereka apa? Di dalam diri mereka ada Allah. Allah yang menyampaikan mereka. Dalam diri mereka apa? Yakin. Dalam diri mereka apa? Ada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Makanya mereka nggak sampai ke tempat yang lain kecuali disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekarang dalam diri kita nggak ada Allah, di dalam lisan kita aja, di hati nggak ada Allah. Lebih lagi, naudzubillah min dzalik, dahsyatnya kita nggak percaya la yusaddiqul karamah, nggak percaya dengan yang namanya keramat. Wal yadubillah min. Sayyidatina Maryam bagaimana? Ya. Kullama dakhala alaihi mihrab wajada rizqa. Setiap masuk ke mihrabnya, tempat dia ibadat, selalu dapat rezeki. Kalau dipikir dari akal sehat, nggak mungkin. Betul. Setiap masuk mihrab, tempat dia sholat, tempat dia ibadah, ada rezeki. Wajah ada rizqa. Ya, bapaknya tanya, dari mana ini? Ada min indillah. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu sekarang bahasa kerennya apa? Bim salah, bim abrakadabra. Betul. Ilmu sulap menyulap itu mah jadul, bos. Betul. Lapar kan ini? Sudah dibagikan, Ustaz Taufik? Ada kotaknya? Hah? Gak ada. Terlalu gak ada. Alhamdulillah. Ya kan? Kalau kita nih di depan ini penuh makanan, tapi nggak bisa makan. Kenapa? Dilihat orang kalau makan, ya kan? Ya kan?
Bagaimana itu kejadian seperti itu? Setiap masuk ke tempat ibadahnya ada makanan, ada buah-buahan, ada makanan. Ya, mau makan apa? Hadza min indillah. Ini darinya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang itu ada adanya karena mereka apa? Itu juga nggak diberikan seperti itu kecuali diberkati istiqomatihim ma'allah. Karena berkat keistiqomahan mereka kepada Allah Subhanahu. Tapi mereka mayak tarun, mereka nggak sombong, nggak bangga diri mereka. Bahkan seperti itu biasa mah, biasa. Kalau kita sudah bisa seperti itu sudah, ya. Disanjung orang senang kita, ya kan? Kepalanya gede, satu langit akhirnya. Na'udzubillah min. Kadang-kadang